welcome back to my channel. Nah, di video kali ini agak berbeda ya dari video-video sebelumnya, karena di sini aku akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit tentang dunia hukum perbankan, sekaligus guna untuk memenuhi ujian akhir semester yang sedang aku jalani. Kebetulan aku sedang mengambil studi di salah satu universitas di daerah Jombang, tepatnya di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Buat kalian semua yang belum tahu itu pasnya di mana, kalian bisa langsung searching aja ya di Google. Kalian cari Universitas Hasyim Asy'ari, nanti di situ akan muncul gitu ya. Nah, kebetulan aku di sana sedang mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan alhamdulillah aku sedang menginjak pada semester ketiga ini. Yuk kita simak video pembahasannya. Hukum perbankan yang memiliki dua unsur kata, hukum dan juga perbankan. Perbankan diambil dari kata bank. Mungkin di telinga kita udah nggak asing tentang bank itu sendiri, karena bank ini merupakan suatu sistem kegiatan yang dapat membantu dan juga memenuhi kegiatan-kegiatan ekonomi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk aku sendiri, karena aku dapat merasakan bahwa bank ini dapat mempermudah dalam segala hal gitu, termasuk lebih tepatnya di dalam kegiatan ekonomi kita di kehidupan sehari-hari. Terlebih di dalam kehidupan kita, bank bisa menjadi salah satu sistem digital yang kita dapat gunakan dimanapun kita berada. Di dalam hukum perbankan itu sendiri ada banyak pembahasan, ada banyak pula pembelajaran yang dapat kita dapatkan. Cuma untuk kali ini aku akan membahas tema mengenai manajemen dana bank. Sebelum kita masuk ke dalam manajemen dana bank, aku akan menjelaskan beberapa istilah berikut ini. Bank mempunyai kegiatan utama, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran kredit yang harus dilakukan dengan baik dan juga benar. Di dalam bank itu sendiri terdapat manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya, atau suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Backbone management atau kata lain dari manajemen dana bank adalah ilmu dan seni yang mengatur proses penarikan dan juga pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money atau biaya uang yang cukup wajar. Jadi semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, itu artinya semakin besar pula peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal,
tetapi dengan cost of money yang wajar. Di dalam manajemen dana bank itu sendiri terdapat ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank. Beberapa ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank. Yang pertama, segala aktivitas dalam rangka penghimpunan dana dari masyarakat. Dan yang kedua, berupa ajakan atau promosi yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat itu sendiri. Terkait manajemen dana bank itu sendiri tidak terlepas dari fungsi dan juga tujuannya. Adapun beberapa fungsi manajemen dana bank, yang pertama sebagai sumber dana biaya kegiatan operasionalnya, yang kedua untuk memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia, yang ketiga sumber dana untuk investasi baik itu primer dan juga sekunder bank, yang keempat sebagai penyangga kerugian bank, yang kelima sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu bank, yang keenam untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap yang bersangkutan. Yang ketujuh, untuk memperbesar daya saing bank yang bersangkutan. Dan juga yang kedelapan, untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang. Adapun beberapa tujuan manajemen dana bank antara lain, yang pertama, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor resiko. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Dan juga yang keempat, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Di dalam manajemen dana bank itu jelas terdapat sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai operasinya. Dana itu sendiri untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Jika tujuannya untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya dengan bank yang hendak melakukan invest baru atau untuk perluasan suatu usaha. Jadi tergantung daripada tujuan dana tersebut digunakan untuk apa.
Adapun jenis sumber-sumber dana bank tersebut, yang pertama, dana bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Dan yang keempat, dana dari pasar finansial. Berikut beberapa uraian terkait sumber-sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang dimaksud adalah sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar, pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham. Yang kedua, cadangan bank. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Kemudian tujuan menyimpan uangnya di rekening deposito tentu mengharapkan penghasilan dari bunga yang lebih besar. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu simpanan giro atau kata lain demand deposit. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit. Dan yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan juga kedua. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari yang pertama ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yang kedua pinjaman antar bank, yang ketiga pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan juga yang keempat surat berharga pasar uang atau SBPU.
Dan yang terakhir, yang keempat, dana dari pasar finansial. Pasar finansial menyediakan berbagai fasilitas untuk melancarkan jual beli sekuritas finansial. Pasar finansial terbagi atas pasar uang atau money market untuk sekuritas jangka pendek dan pasar modal atau capital market untuk sekuritas jangka panjang. Untuk mendapatkan dana, bank dapat menerbitkan sekuritas antara lain sertifikat deposit, promise, obligasi, dan sebagainya. Bank dapat menawarkannya dalam pasar finansial. Itu dia sedikit pembahasan terkait manajemen dana bank. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng untuk nantikan video-video terupdate dari aku. Dan see you next video. Bye! Nah, di video kita kali